Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Norma Agustiwa akan memaparkan materi saya mengenai sikap biomission oleh pemerintah terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Oke, sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu HAM. Ya, hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hakikat martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa biasa dirumuskan sebagai hak kodrati yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan peri kehidupannya di muka bumi. Nah, hak asasi dalam Islam itu berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Dalam Islam, seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut. Menurut Islam, manusia itu ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Pada sistem HAM, Islam mengandung prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kebebasan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Nah, mungkin untuk penjelasan secara singkat mengenai HAM itu sampai situ dulu. Kita langsung saja ke materi utama, yaitu sikap by omission pemerintah terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Nah, untuk yang pertama mungkin saya jelaskan apa itu by omission. Nah, by omission adalah suatu keadaan di mana ada tindakan untuk melakukan pembiaran dan tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Bisa dikatakan bahwa by omission adalah suatu tindakan yang membiarkan terjadinya pelanggaran HAM. Nah, di sini dari saya sendiri itu pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, padahal seharusnya pemerintah lah yang menjadi penggerak dan pemutus dan penuntasan terhadap kasus-kasus HAM yang telah terjadi maupun kasus HAM yang belum terjadi lewat pencegahan. Nah, di negara Indonesia sendiri itu masih banyak kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan dengan semestinya, dan juga setiap tahun itu pasti selalu terulang kasus HAM yang baru. Nah, di sini dari saya sendiri itu melihat kenapa hal itu bisa terjadi. Mungkin adanya pembiaran ataupun tidak ada upaya untuk penyelidikan maupun pencegahan terhadap kasus HAM itu tersendiri. Makanya di sini saya tertarik untuk menulis materi mengenai by omission atau pembiaran terjadinya HAM oleh pemerintah. Ya, dalam beberapa tahun kita sering dengar kok ataupun sering baca, lihat di media-media sosial bahwa masih santer terdengar kasus HAM, dan itu seakan-akan tidak ada tindak lanjutnya. Setelah terjadi kasus tersebut booming, setelah itu hilang, nggak tahu kasusnya kemana sampai sekarang. Dan seringkali itu kasus HAM itu juga terjadi karena adanya campur tangan oknum-oknum dari pemerintah, ya, baik itu oknum keamanan, oknum instansi apapun itu, dan itu tidak ada tindak lanjutnya atau upaya untuk penyelidikan terhadap hal tersebut. Nah, masih banyaknya kasus-kasus HAM itu terjadi menandakan masih lemahnya penanganan dan penyelesaian terhadap kasus HAM. Padahal beberapa tahun terakhir kita sering mendengar janji-janji
bahwa akan menyelesaikan kasus-kasus HAM baik melalui pencegahan maupun melalui penyelidikan terhadap kasus-kasus HAM yang terdahulu. Namun hal itu tak kunjung terrealisasi penyelesaiannya dan hanya akan menjadi cerita-cerita buruk dan kelam di negara ini. Di sini saya sudah merangkum beberapa kasus ya, yang termasuk dalam by omission atau kasus pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelanggaran HAM yang terjadi. Yang pertama itu ada kasus pemerkosaan massal yang disertai pembunuhan terhadap warga keturunan Tionghoa. Kerusuhan Mei 98, mungkin hampir semuanya sudah tahu lah mengenai kerusuhan Mei 98. Itu menjadi sejarah kelam bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi warga negara keturunan Tionghoa. Nah, kesulitan ekonomi pada tahun itu akibat krisis yang terjadi menyebabkan masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah yang tidak mampu menyelesaikan krisis tersebut, memunculkan aksi demonstrasi oleh masyarakat Indonesia, khususnya dari kalangan mahasiswa. Pada kerusuhan tersebut banyak toko dan perusahaan yang dihancurkan oleh amukan massa, terutama milik warga keturunan Tionghoa. Banyak yang dihancurkan, bahkan dijarah oleh mereka. Tidak hanya perusakan yang dilakukan oleh mereka terhadap warga keturunan Tionghoa, tapi juga terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Di sini saya sebagai penulis, atau kenapa saya masukkan kasus ini sebagai by omission atau pelanggaran HAM yang terjadi akibat pembiaran, karena melihat dari beberapa literatur yang saya baca maupun dari berita-berita, terutama dari laporan TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, mengenai pelaku provokasi pembakaran, penganiayaan dan pelecehan seksual tersebut. Tim Gabungan Pencari Fakta menemukan bahwa terdapat sejumlah oknum yang berdasarkan penampilannya diduga berlatar belakang militer. Dan jadi titik poin saya memasukkan ini adalah kenapa kesini menjadi salah satu kasus by omission atau pembiaran pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah, karena di sini itu ada sebagian pihak yang berspekulasi bahwa Panglima ABRI saat itu Wiranto dan Pangdam Jaya Maijen Sapri Samsudin melakukan tindakan pembiaran terhadap tersebut. Artinya mereka sebagai panglima tertinggi pada saat itu mengetahui hal tersebut, namun tidak ada upaya pencegahan, sehingga kasus pemerkosaan terhadap warga keturunan Tionghoa, terutama yang wanita ya, itu terjadi. Sehingga di sini sekali lagi pemerintah itu tidak hadir, padahal mereka sudah mengetahui akan hal itu. Kemudian kasus kedua yaitu penyerbuan dan pembubaran oleh salah satu oknum ormas ya, yaitu Front Pembela Islam pada Januari 2010 terhadap pelatihan HAM bagi waria se-Indonesia di Bumi Winata Depok. Pada tanggal 4 Januari tersebut akan diselenggarakan acara pendidikan dan pelatihan HAM, hukum dan HAM untuk waria yang diadakan oleh Komnas HAM dan Forum Komunikasi Waria. Namun kegiatan tersebut dibubarkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan salah satu ormas. Akibat dari adanya insiden tersebut, sekelompok acara pelatihan yang dituju untuk para waria itu pun dibatalkan. Padahal pada kesempatan sebelumnya, Kepala Operasional Kepolisian Resort Depok, Komisaris Dramayadi, berjanji bahwa kepolisian akan melakukan penjagaan pelatihan tersebut sampai selesai. Namun kenyataannya lagi-lagi peristiwa yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Nah, ini mengapa terjadi? Padahal di sana sudah ada polisi yang berjaga. Ataukah ini terjadi pembiaran terhadap pembubaran acara tersebut yang dilakukan oleh salah satu ormas? Menurut saya itu iya, terjadi pembiaran. Karena di sana itu sudah ada
polisi yang berjaga, tapi tetap saja hal itu bisa terjadi. Itu kenapa mungkin terjadinya pembiaran ya. Kemudian itu ada kasus Ahmadiyah di Cikuesi, Pandeglang, Banten. Kejadian penyerangan tersebut dilakukan oleh ribuan warga desa Cikuesi terhadap jamaah Ahmadiyah di desa Umbulan, Cikuesi, Pandeglang, Banten. Insiden ini berawal dari pada Sabtu malam puluhan anggota Ahmadiyah dari Bogor datang ke Cikuesi. Ribuan dari warga desa-desa di sekitarnya Cikuesi mendatangi tempat tersebut dengan maksud pembubaran. Namun salah satu saksi maksud dari warga tersebut menghendaki pembubaran tidak diindahkan oleh jamaah Ahmadiyah sehingga terjadilah penyerangan. Tapi menurut keterangan lain, menurut Humas Pengurus Besar Jamaah Ahmadiyah Indonesia meragukan kebenaran kesaksian jamaah Ahmadiyah yang memancing keributan. Dalam kasus ini terlihat adanya pembiaran lagi terhadap penyerangan tersebut yang dilakukan oleh aparat. Karena di satu sisi mereka hanya mengirim 20 anggota. Artinya mereka tahu ada kerusuhan namun hanya mengirim sedikit anggota, sementara masa yang melakukan penyerangan itu lebih dari 20 orang. Kemudian kasus pengusiran pembunuhan penganut Syiah di Sampang, Madura, dan Mataram. Nah, kasus mengenai pengusiran dan pembunuhan penganut Syiah di Sampang, Madura, dan Mataram ini terjadi karena lambatnya atau tidak hadirnya pemerintah dalam menangani atau mengantisipasi kejadian-kejadian tersebut, sehingga terjadi peristiwa pengusiran dan pembunuhan terhadap kaum Syiah. Ya, walaupun di satu sisi ajaran yang dianut mereka termasuk dalam ajaran yang sesat, tetapi setidaknya perlulah sikap-sikap yang bijaksana dalam menangani hal tersebut, bukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, karena mereka juga termasuk warga negara Indonesia dan seharusnya pemerintah hadir dalam permasalahan ini. Tragedi-tragedi itu seperti tidak ada tindak lanjutnya itu. Setidaknya sudah ada mata rantai sebelumnya yang belum tuntas dan berlanjut terus-menerus karena tidak adanya penanganan yang serius. Seluruh pemangku kepentingan di negeri ini, apabila terjadi gesek antara penganut Sunni dan Syiah, seolah menutup mata, bahkan kalau perlu direduksi menjadi konflik antar keluarga. Padahal ya di sini pemerintah seharusnya yang menengahi akan terjadinya hal tersebut. Namun di sini lagi-lagi pemerintah tidak hadir atau menganggap itu sebagai reduksi konflik antar keluarga. Nah, yang selanjutnya itu ada kasus penembakan tersangka di Lapas Cibungan, Yogyakarta. Ini mungkin kasus yang lebih gempar ya, itu terjadi pembiaran yang terlihat nyata ya. Bahkan kasus ini dilakukan oleh oknum TNI. Kasus ini dikatakan sebagai persekusi dan dilakukan oleh TNI, oknum TNI, Kopassus, dan menewaskan 4 orang yang tersangka pelaku kejahatan. Kejadian tersebut itu diduga telah diketahui oleh Kapolda DIY dan Pangdam 4 Diponegoro pada saat itu, tetapi tidak ada upaya untuk melakukan pencegahan sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Lagi-lagi di sini penulis tidak tahu ya mengapa hal itu bisa terjadi dan mengapa mereka yang mengetahui akan terjadinya tindak kejahatan itu tidak melakukan upaya untuk pencegahan. Karena di sini sudah jelas ya, Kapolda DIY dan Pangdam 4 Diponegoro pada saat itu mengetahui akan hal itu, namun tidak ada upaya untuk pencegahan. Nah, dan ada kasus swastanisasi air yang terjadi di DKI Jakarta. Nah, kasus swastanisasi air yang terjadi di DKI Jakarta yang berlangsung bertahun-tahun, padahal pada pasal 3 ayat 3 UUD 1945 telah jelas disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun pada kasus ini sungguh berbeda. Rakyat sangat terbebani oleh
swastanisasi air yang terjadi di Jakarta karena mahalnya tarif yang diberlakukan. Lagi-lagi ini terjadi pembiaran dan ini berlangsung bertahun-tahun di DKI Jakarta. Yang selanjutnya itu yang baru-baru akhir-akhir ini ya, kasus persekusi ulama. Akhir-akhir ini santer terdengar adanya persekusi terhadap ulama-ulama, ustadz-ustadz di berbagai daerah yang tidak menjabat tausiah atau kunjungan seperti yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad dengan tuduhan anti NKRI tanpa adanya bukti yang jelas sehingga mengalami persekusi. Bahkan wakil sekjen MUI sendiri dan wakil ketua DPR pada saat itu Fahri Hamzah juga mengalami persekusi oleh massa yang pro pemerintah dan masih banyak kasus-kasus persekusi lainnya. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan, mengapa sesuatu seperti itu dapat terjadi? Di manakah aparat keamanan pada saat itu? Apakah mereka mengetahuinya atau tidak, ataupun mereka mengetahuinya tetapi tidak ada upaya untuk melakukan pencegahannya? Itu penulis tidak tahu atau itu atau mungkin mereka memang sengaja melakukan pembiaran. Mungkin sekian pembahasan materi saya mengenai sikap mesin pemerintah terhadap pelanggaran HAM terjadi ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.